Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azril Adrian dari Polinela Politeknik di Lampung dengan program studi Teknologi Rekayasa Internet. Jadi pada video kali ini hands-on lab 10 yang kedua, karena yang pertama itu terjadi error di YouTube-nya. Kemudian untuk file originalnya yang di file itu terhapus. Jadi ini hands-on lagi dan baru sadar setelah 1 minggu kemudian. Jadi pada hands-on ini akan menjelaskan latihan 1 sampai dengan latihan 3, yang dimana di sini udah saya kerjakan. Kalau untuk hands-onnya itu latihan 4. Nah, tapi untuk menjelaskannya itu nanti lewat kita melakukan git ini di sini melakukan git pad tagnya kita tarik ke lokal directory, kemudian dijelaskan. Ini kita cek dulu. Nah, ini di sini masih ini sudah saya kembalikan ke lab 3 lagi latihan 3. Ini latihan 3, kemudian kita masuk ke CMD dari sini. Nah, di sini yang pertama cek dulu untuk tabnya. Oke, ada latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Kita mulai dari latihan 1, git pad. Oke, setelah itu kita check out latihan 1. Salah ya? Oh iya, nama tagnya latihan 1. Nah, terus check out latihan 1. Now turn off this device using the apa ini? You are in the tech heads that you can lock around. Oh gitu, bisa kan? Coba cek. Oke, ini sekarang kita coba cek. Ada di latihan 1 ya. Jadi pada latihan 1 itu kan mana? Di latihan 1 ini kita disuruh membuat sebuah script, di mana jadi ini ada 2 file ya. Di sini ada 2 file, ada server side, ini agent ini sebagai server, kemudian ada controller, ini controller itu sebagai klien. Nah, terus pada latihan 1 ini disuruh untuk membuat sebuah script yang dimana controller itu dapat terhubung pada server, controller dapat terhubung kepada agen itu. Agen nggak pakai localhost ya, dengan portnya itu 999. Nah, terus kalau agen dan controller dapat langsung memutus koneksi setelah terhubung. Di sini untuk kurang lebihnya nanti menunggu instruksi sesi dimulai, mengirim pesan ini. Coba kita running ya. Nah, di sini ini agen ini sebagai server, controller ini ini sebagai klien. Jadi singkatnya
ini kan mengimport soket. Soket itu kan sebagai endpoint. Iya, endpoint, contohnya kayak di HP Type-C itu soket itu namanya. Nah, ini pada variable server soket. Nah, ini init ini itu apa namanya, kalau nggak salah ini itu eh, IP versi berapanya yang dipakai, pakai kita IP versi 4. Nah, terus kalau ini ke protokolnya mana, nggak mau, harusnya ada keterangannya. Modul soket, modul provide. Nah, IP dia ini pakai apa namanya untuk portnya itu pakai TCP untuk protokol pengirimannya. Kalau yang sama aja, ini address family soket literal soket DIN soket. Intinya init ini itu menentukan dia mau memakai IP versi berapa, dan init itu IP versi 4. Kalau sockstream dia portnya TCP, jadi memakai port TCP. Nah, bin ini itu intinya server soket, ini IP-nya, ini portnya tuh. Dia server socket listen, dia cuman bisa melayani satu klien itu. Nah, setelah satu klien kemudian agen aktif. Nah, jadi servernya aktif, dia menunggu instruksi otomisasi dari port 99. Kemudian klien socket dan address accept, ini dia mengambilin sesi dimulai dengan controller ini klien address itu nanti si controller ini. Nah, ini jadi apa, si agen ini mengirim pesan session ready ke klien kalau emang udah terkonek. Nah, itu send, ini mengirim session ready endpoint. Jadi nanti pesan ini itu di endpoint dijadiin bit, terus nanti diterima lah sama controller pakai decode. Nah, ini receive inilah dia tugasnya untuk menerima apa sih tadi, menerima endpoint. Nah, di sini juga melakukan import soket sama. Nah, sama menghubungi remote. Nah, tapi di sini tadi kan bin ini connect, dia connect kemana, ke IP localhost dengan port ini, lewat port ini gitu, 99. Ini menerima, kemudian mengeprint respon dari ini gitu. Coba kalau kita jalanin ya. Nah, ini kan akan aktif menunggu instruksi otomisasi dari di port 99 karena ini kita tahan. Nah, setelah di running salah. Nah, tadi kan awalnya gennya nunggu, terus setelah ini berhasil menghubungi, ngasih sesi terhubung. Nah, ini ngasih lah sesi dimulai.
terus ngirim nih, mengirim pesan ready, terus ditangkap lah sama ini sama controller bahwasanya agent itu session ready. Ini pertanyaan satu ya. Selanjutnya kita lanjut ke latihan 2. Jadi latihan 2. Jadi pada latihan 2 itu mengimplementasikan pengiriman tugas otomatisasi berupa string perintah yang harus diencode menjadi bit sebelum transmisi format input berupa task command. Nah, jadi nanti kita program itu dibuat, terus ini dia inputin ini, nanti bakal mengirim task bit, ini b itu bit, dia ini diubah jadi bit, kemudian instruksi mentah, jadi nanti diterima sama akhir ini masih instruksi mentah, kemudian didekod lah sama dia dengan format ini ada port tak sama komennya ini, jadinya kayak gini nanti portnya, taksnya, komennya, iya itu pokoknya. Nah, terus di sini di kodenya masih sama, cuman di sini ditambahin untuk nih, di sini kan dia nerima juga nih, ini dia nerima dari sini, jadi nanti ketika dijalanin kan ini ada input nih, input thread, terus nanti diterima sama ini thread tapi masih bentuk mentah. Nah, setelah itu didekod, nah ini terus didekod, ini ngirim, ini nerima, ini sending, ini mengirim, ini pilot task input pilot, ini yang mengirim yang ini ke sini, langsung aja bro. Pertama kita jalan dengan agent, nah ini ada jalannya, terus ini nah ini kan sudah masukin nih, copy yang ini tadi tuh, sending mengirim task, ini masih bentuk bit, terimalah sama ini, dapat dia terus mentah, terus sama dia didekod nih, dan jadi balik lagi seperti ini, terus dieksekusi jadinya seperti ini, seperti itu. Nah, itu singkatnya, untuk kodenya cuma menambah berapa tadi. Kita lanjut ke ada latihan 3 itu kita soal lagi. Nah, latihan 3 itu dimodifikasi lagi, itu dapat mengasumsi tugas dari beberapa controller simultan itu dia defaultnya ada 5, mana kodenya ini, hapus dulu, bisa. Nah, ini udah ditambahin doxing juga. Nah ini dia kan simultan itu defaultnya 5, jadi dia bisa di iniin sama server, sama kayak yang di sini masih sama ya kayak yang tadi, cuman yang di sini ditambahin yang di agentnya. Di sini ini function handle client, yang untuk menghandle client jadi salah nasihat, ini ada perulangan client socket, socket asset, ada koneksi ditutup, client socket ini close, session ready. Oh ya, ini pakai tradingnya, jadi kalau pakai trading itu bisa 5 klien maupun nggak perlu dengan ngantri, kan trading itu thread itu gunakan, jadi misal
ada 5 nih, udah dia jalurnya sendiri-sendiri gitu, nggak perlu untuk nyantri. Contohnya kayak gini, kita run ya, PY Aceh, kita 1 2 ada 2 aja ya, PY control nih, internet 1 mengandung controller 5 port 582 ini punya yang di sini. Terus di sini tambah lagi ini T2 ini 8 ini 8283. Terus kita coba masukin yang tadi ini. Selesai melayani T2, selesai melayani koneksi ditutup, ini udah jadi. Terus yang ini udah buka. Itu kurang lebih seperti itu, perubahannya enggak terlalu signifikan, ya signifikan dikit, dia nambah di threadnya, jadi dia bisa lebih jalan lebih dari gimana sih, kliennya lebih banyak gitu. Nah setelah itu di selanjutnya di latihan 4. Pada latihan 4 ini mahasiswa menjelaskan udah mencoba cara modifikasi sistem di mana agentnya itu nanti hanya memproses task jika diawali dengan grafik atau task. Kalau yang ini kan nah ini kan dia dari G ini, dia nggak bakal bisa jalan yang ini kecuali di depannya nanti diprogram. Baru di sini dia bisa di running. Oke, kita coba. Udah. Terus jika data yang masuk tidak memenuhi kriteria grafik, program harus merise auto reset protokol grafik kesalahan di terminal. Jadi nanti buat exception, kemudian jalankan dan tunggukan. Oke. Pertama kita buat kelas salin aja dari sini. Ini salin aja, tidak tipe. Nah dari turunannya section pas saja. Oke udah. Terus jadi ini nanti tuh cuma ditambahin try accept sama kode sedikit. Jadi di sini untuk try-nya itu dia dari client socket yang ini sampai ke komen. Nah nanti kita buat dari sini aja ya. Ini kita implementasi. Nah di sini ini masuk ini kita buat accept and auto reset as for kita akan nampilin printnya apa printnya
di sini kita tambahin ini not decode pilot, ini decode pilot pakai dot start with start with dia untuk misal kalau dia nggak auto task maka dia akan menaris tulis di sini kita kasih auto traffic ya. Nah, kalau untuk controller nggak ada yang berubah, nambah di sini not jika titik kode pilot ini nggak ada auto ini udah dia akan ini membalikan ini buat objek lagi untuk mereplace auto task menjadi auto task lalu diubah jadi task data, terus tambahin exception. Terus finally coba kita jalan kok ini ada tadi
wes buat terminal wes ini hide dulu. Mana ini udah pertama coba yang ini nah sesuai for type error primitive function or method. Ini akan kalau yang biasa itu cuma dibaca di bit terus di sini brevet tidak ditemukan karena ada cuma bisa melalui yang ada auto tasknya. Terus yang di sini coba yang di sini kita tambahin yang di sini auto task ada apalagi ini salah maksudnya tadi. Tadi masukin apa sih? Auto task most recent or last. Ini bisa nggak ada bedanya. Nggak, coba. Nggak error lah. When error exiting connect yang representasi apa aja mungkin tapi ternyata terjadi ya. Terus ini kan udah ya, ini selanjutnya kita melakukan terus ada perubahan di agent. Modifikasi latihan 4 gitu aja.
yang di aduh tuh kan taknya aja. Kalau kayak gini nih nggak tahu ini ngerasainnya gimana, pakai aja lah. Cek mana. Nah udah dapat, alhamdulillah. Oke, jadi itu tadi penjelasan dan modifikasi intinya apa namanya, modifikasi pada program, kemudian ada beberapa kendala-kendala kitabnya. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena masih belajar juga, masih belum mengusahakan itu untuk perintahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.